Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, dosen pembimbing, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan seminar pada hari ini. Nah, perkenalkan saya Nasya Karya selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar pada kesempatan kali ini. Ada mahasiswa yang akan mempresentasikan proposal penelitiannya yaitu Muktahidatul Barbi dengan NIM 23129036 dengan judul Isu-isu Pendidikan di SD Negeri 07 Sungai Limau. Untuk mempersingkat waktu kepada Saudari Muktahidatul Barbi, kami persilahkan untuk memaparkan proposal penelitian yang telah disusun. Kepada Mukta, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Masna Devi MPD selaku dosen pengampu, seterusnya kepada rekan-rekan seminar yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muktahidatul Barbi dengan NIM 2312954. Saya akan melaksanakan proses seminar hasil observasi mengenai isu-isu pendidikan yang saya laksanakan SDN 07 Sungai Limau, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Next. Adapun hasil laporan observasi ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu bab 1, pendahuluan. Bab 1 pendahuluan membahas latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan observasi saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan sekolah dasar membentuk pengetahuan dan karakter siswa. Yang sebagaimana kita tahu, sekolah dasar merupakan tahap awal, di mana anak membentuk pengetahuan dan karakter. Pada tahap ini, anak mulai mempelajari dasar-dasar pengetahuan, serta nilai-nilai mengenai disiplin, karakter, serta tanggung jawab. Selanjutnya, pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan anak. Setiap anak memiliki perkembangan dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, guru harus menyesuaikan cara mengajar dengan perkembangan anak. Yang ketiga, abad ke-21 menuntut berpikir kritis dan kreatif. Pada perkembangan zaman saat ini, anak tidak hanya dituntut untuk memahami materi, tetapi juga dituntut untuk berpikir kreatif, kritis, serta inovatif dalam suatu pembelajaran. Yang keempat, guru perlu memilih metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan membantu anak lebih memahami materi dalam suatu pembelajaran. Yang kelima, media pembelajaran membantu pemahaman siswa. Penggunaan media pembelajaran seperti gambar, video, maupun alat peraga dapat membantu daya tarik minat peserta didik terhadap suatu materi pembelajaran. Yang keenam, kurikulum, penilaian, dan fasilitas mendukung pembelajaran. Proses pembelajaran akan berjalan lebih baik jika didukung oleh kurikulum yang sesuai, penilaian yang baik, serta fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, observasi yang saya laksanakan di SDN 07 Sungai Limau yang berada di Kabupaten Padang Pariaman mengkaji mengenai berbagai isu-isu pendidikan, mencakup keahlian guru, psikologi peserta didik, model, metode, media, alat peraga, penilaian, kurikulum, sarana prasarana, beserta administrasi pendidikan. Next. Terdapat rumusan masalah berdasarkan hasil observasi saya. Yang pertama, bagaimana implementasi kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran di SDN 07 Sungai Limau. Yang kedua, bagaimana metode dan model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, bagaimana penggunaan media dan alat pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, bagaimana sistem penilaian yang diterapkan dalam kurikulum merdeka. Yang kelima, bagaimana implementasi kurikulum di SDN 07 Sungai Limau. Yang keenam, bagaimana kondisi sarana dan prasarana sekolah. Yang ketujuh, bagaimana administrasi sekolah dan pembelajaran. Selanjutnya terdapat tujuan observasi
berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui implementasi kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran di SDN 07 Sungai Limau. Yang kedua, mengamati metode atau model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, mengetahui penggunaan media dan alat pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, mengamati sistem penilaian yang diterapkan dalam kurikulum merdeka. Yang kelima, mengetahui implementasi kurikulum di SDN 07 Sungai Limau. Yang keenam, mengetahui kondisi sarana dan prasarana sekolah. Yang ketujuh, mengetahui administrasi sekolah dan pembelajaran. Next. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Di sini saya akan membahas kajian teori mengenai 7 aspek utama mengenai isu-isu pendidikan. Yang pertama yaitu keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik pada abad 21. Terdapat keahlian guru yaitu yang pertama kompetensi guru. Guru harus memiliki kompetensi seperti kompetensi pedagogik, profesional, sosial, serta kepribadian agar menciptakan suatu pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua yaitu peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator, evaluator dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran inovatif. Guru perlu merancang pembelajaran yang inovatif serta kreatif agar menarik daya minat siswa terhadap suatu materi pembelajaran. Yang keempat yaitu tantangan abad 21. Perkembangan teknologi pada saat sekarang serta perubahan gaya belajar menuntut guru untuk terus beradaptasi dalam suatu proses belajar, sepertinya mengembangkan keterampilan 4C yaitu critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Terdapat juga perkembangan psikologi peserta didik. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, serta memecahkan masalah. Yang kedua yaitu perkembangan sosial, berkaitan dengan interaksi sosial dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga yaitu perkembangan emosional, berkaitan dengan mengontrol emosi dan mengendalikan perasaan maupun perasaan orang lain. Yang keempat yaitu perkembangan moral, berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya yaitu metode dan model pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan alat atau cara yang digunakan oleh guru untuk merealisasikan rencana atau model yang sudah disusun dalam kegiatan nyata di suatu kelas. Contoh model yaitu diskusi, tanya jawab, demonstrasi, serta bermain sambil belajar. Selanjutnya yaitu model. Model merupakan gambaran utuh atau kerangka konseptual terkait prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh model pembelajaran yaitu model problem based learning atau PBL, yaitu model pemecahan masalah. Yang kedua yaitu project based learning untuk menghasilkan produk tertentu. Yang ketiga yaitu discovery learning, model pembelajaran yang mendorong siswa untuk pencarian konsep sendiri. Selanjutnya yaitu model cooperative learning atau kerjasama tim. Next. Selanjutnya media dan alat peraga. Media pembelajaran merupakan sarana penyampai informasi baik berupa visual, audio maupun audiovisual, di mana media dan alat peraga berperan untuk meningkatkan efektivitas serta kualitas pembelajaran. Terdapat fungsi media dan alat peraga. Yang pertama yaitu mempermudah pemahaman materi. Media memudahkan siswa dalam memahami materi agar materi tersebut dapat dijelaskan secara mudah. Yang kedua yaitu menyajikan konsep abstrak menjadi konkret. Materi yang sulit dipahami dapat dibuat nyata dalam bentuk gambar, video, maupun alat peraga. Selanjutnya yaitu menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar. Penggunaan media seperti gambar, video, atau alat peraga dapat meningkatkan motivasi anak seperti lebih aktif di saat pembelajaran. Yang keempat, mendorong keaktifan siswa. Penggunaan media mendorong siswa untuk lebih aktif dalam bertanya, berdiskusi, serta kegiatan pembelajaran. Next.
Selanjutnya, penilaian pembelajaran. Penilaian merupakan proses sistematis untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa, di mana penilaian pembelajaran mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif yaitu menilai kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian afektif, menilai sikap, perilaku, dan nilai siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu penilaian psikomotor. Penilaian psikomotor yaitu menilai kemampuan siswa dalam keterampilan atau praktik tertentu dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya, jenis penilaian juga terbagi atas 3. Yang pertama yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif dilakukan selama proses belajar untuk melihat perkembangan anak. Yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan ketika akhir pembelajaran untuk melihat hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik merupakan penilaian kemampuan awal untuk mengidentifikasi kompetensi, kelemahan, kekuatan, serta kondisi awal peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Next. Selanjutnya yaitu kurikulum pembelajaran. Kurikulum merupakan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran yang menentukan arah serta kualitas pendidikan. Adapun tujuan kurikulum pada abad ke-21. Yang pertama yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Di mana kurikulum pada abad ke-21 tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga ikut andil dalam mengembangkan keterampilan anak serta sikap dalam menyikapi kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum pada abad ke-21 dirancang agar peserta didik dapat mengikuti perkembangan informasi, teknologi, serta tantangan di masa depan. Next. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan seluruh fasilitas perlengkapan dan perangkat yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang dan melancarkan proses belajar mengajar. Yang pertama, sarana. Sarana merupakan alat yang digunakan secara langsung dalam pembelajaran untuk membantu siswa memahami materi. Contoh dari sarana yaitu buku, media, dan teknologi belajar. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas pendukung seperti ruang kelas dan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium. Yang ketiga yaitu fasilitas membantu meningkatkan kenyamanan dan efektivitas belajar, di mana fasilitas yang lengkap dan baik dapat membuat siswa lebih nyaman dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Next. Selanjutnya, administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi pembelajaran membantu proses belajar mengajar. Administrasi pembelajaran membantu guru dalam mengatur dan melaksanakan pembelajaran dengan lebih teratur dan terstruktur. Yang kedua, yaitu administrasi meliputi modul ajar, silabus, dan daftar nilai. Dokumen administrasi seperti ini digunakan sebagai pedoman guru dalam mengajar serta menilai kemampuan belajar siswa. Selanjutnya, perencanaan dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan yang baik dari guru dapat membuat proses pembelajaran lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang keempat, yaitu administrasi memudahkan pemantauan perkembangan siswa. Dengan administrasi yang lengkap, guru dapat melihat perkembangan dan hasil belajar siswa dengan lebih mudah. Next. Selanjutnya yaitu bab 3 metode observasi. Jenis observasi. Metode yang saya gunakan dalam kegiatan observasi ini adalah metode observasi langsung atau observasi lapangan, yaitu dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran yang berlangsung di kelas serta kondisi lingkungan sekolah. Lokasi dan waktu observasi. Saya melaksanakan observasi di sekolah SD 07 Sungai Limau yang sudah terakreditasi B. Saya laksanakan pada Rabu 15 April 2026 yang beralamat di Dusun 4, Sungai Sirah Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman.
Selanjutnya untuk subjek observasi, di mana terdapat kepala sekolah yang bernama Bapak Riki Amrizal SPD, terdapat 8 jumlah guru keseluruhan dan 75 orang jumlah siswa. Saya melaksanakan fokus observasi di kelas 4, di mana kelas 4 tersebut berjumlah 9 orang siswa, dan guru yang diobservasi yaitu wali kelas 4 yang bernama Ibu Mary SPD GR. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini saya melaksanakan melalui 3 tahap, yaitu observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Observasi langsung dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran di kelas 4. Sedangkan wawancara dilakukan dengan guru kelas untuk mendapatkan informasi mengenai isu-isu pendidikan. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai bukti pendukung hasil observasi. Next. Selanjutnya adapun teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini, saya mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, di mana observasi dilakukan dengan mewawancarai, di mana observasi dilakukan seperti mengamati proses pembelajaran di kelas 4 dan wawancara dilakukan oleh guru kelas untuk mengkaji berbagai isu pendidikan. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto, catatan, atau dokumen penting lainnya. Selanjutnya yang kedua, teknik analisis data yaitu penyajian data, di mana data yang telah saya kumpulkan kemudian saya susun dan diorganisasikan secara sistematis agar mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi hasil observasi sehingga dapat menemukan informasi penting berdasarkan observasi yang saya lakukan. Yang selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Pada tahap penarikan kesimpulan, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta mengetahui hasil akhir yang saya lakukan. Mikrofon, Ebi. Selanjutnya, bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Terdapat 7 aspek utama terkait isu-isu pendidikan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu keahlian guru dan pemahaman terhadap peserta didik. Berdasarkan hasil observasi di SD 07 Sungai Limau, keahlian guru yang saya temui yang pertama yaitu guru telah mengelola pembelajaran sesuai kurikulum Merdeka, di mana saat observasi berlangsung di kelas 4, guru sedang melaksanakan mata pembelajaran matematika dengan materi turus, di mana pembelajaran siswa diminta untuk melihat lingkungan sekitar dan mengamati bunga yang berwarna merah dan mencatat hasil datanya ke dalam bentuk tabel turus. Nah, kegiatan ini membuat pembelajaran terasa lebih nyata dan sesuai dengan pendekatan kurikulum Merdeka yang menekankan pengalaman belajar langsung. Yang kedua yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran yang saya amati, siswa menjadi lebih aktif karena mereka sendiri yang mengamati lingkungan sekitar. Guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan jawaban melalui kegiatan yang dilakukan, sehingga siswa tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga melaksanakan proses langsung dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu guru berperan sebagai fasilitator pendamping. Selama kegiatan berlangsung, guru membimbing siswa dalam proses pembelajaran, di mana guru mengarahkan siswa untuk melihat pengamatan terhadap lingkungan sekitar, lalu membantu siswa untuk mengorganisasikan hasil data yang telah didapat ke dalam bentuk tabel turus pada mata pembelajaran matematika. Yang keempat yaitu siswa aktif bertanya, berdiskusi, dan berpendapat. Ketika
proses pembelajaran di mana siswa diberikan kesempatan untuk di mana siswa diberi kesempatan untuk melihat lingkungan sekitar. Terlihat ada siswa yang antusias serta bertanya kepada guru mengenai pembuatan tabel data turus yang benar. Next. Selanjutnya, metode dan model pembelajaran. Yang pertama yaitu metode. Berdasarkan hasil observasi yang saya temukan di kelas 4, guru cenderung menggunakan metode seperti ceramah, tanya jawab, serta diskusi kelompok. Dan model pembelajarannya, guru juga cenderung menggunakan model PBL dan discovery learning. Seperti yang saya amati pada kelas 4 itu, guru sedang melaksanakan pembelajaran menggunakan model discovery learning, yaitu siswa mengamati lingkungannya mengenai materi turus untuk mencatat data tanaman yang berwarna merah. Secara keseluruhan, guru telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Next. Selanjutnya, media dan alat peraga. Berdasarkan observasi di SD 07 Sungai Limau, terlihat bahwa buku paket sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Juga terdapat gambar serta video. Namun, penggunaan media digital belum merata, di mana dalam pembelajaran yang berlangsung, guru belum nampak menggunakan media digital seperti video atau aplikasi pembelajaran. Kegiatan belajar lebih dominan dilakukan melalui pengalaman langsung seperti melihat lingkungan sekitar. Yang keempat, keterbatasan waktu menjadi hambatan penggunaan media digital, di mana guru memberikan penjelasan bahwa waktu pembelajaran yang terbatas membuat penggunaan media digital tidak selalu bisa dilakukan. Pada observasi berlangsung, guru lebih memilih kegiatan seperti metode ceramah dan menggunakan pengamatan langsung sebagai media dan alat peraga. Next. Selanjutnya, penilaian pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, guru melakukan penilaian melalui yang pertama yaitu tugas individu dan kelompok, di mana terlihat saat proses pembelajaran, siswa mengamati lalu mencatat data dalam tabel secara individu dan kelompok. Yang kedua yaitu pengamatan sikap siswa selama pembelajaran, di mana guru juga menilai mengenai pengamatan dan sikap siswa selama proses pembelajaran berlangsung, seperti keaktifan dan partisipasi peserta didik. Yang ketiga yaitu hasil diskusi dan presentasi kelompok, di mana setelah melakukan pengamatan, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil pengamatan secara individu dan kelompok ke depan kelas. Yang terakhir yaitu guru menilai pembelajaran dengan tes tertulis, di mana guru memberikan soal mengenai materi yang telah dipelajari. Next. Selanjutnya yaitu kurikulum pembelajaran. Berdasarkan observasi di SD 07 Sungai Limau, guru telah menerapkan kurikulum pembelajaran seperti pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana terlihat seperti siswa telah belajar langsung dalam mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan abad ke-21, di mana siswa sudah terlihat aktif, bekerja sama, berpikir kritis, dan diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu menanamkan nilai karakter siswa, seperti siswa dilatih disiplin beserta kerjasama dalam kelompok. Yang keempat yaitu guru menggunakan modul ajar. Penggunaan modul ajar sebagai pedoman pembelajaran telah dilaksanakan oleh guru di SD 07 Sungai Limau. Selanjutnya yaitu materi sesuai tujuan pembelajaran.
Materi yang diajarkan oleh guru sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar siswa mampu mengumpulkan data ke dalam bentuk tabel turus, di mana pada saat itu guru sedang melaksanakan mata pembelajaran matematika mengenai turus untuk mencatat hasil data melalui pengamatan lingkungan mengenai bunga yang berwarna merah di taman sekolah. Yang keenam yaitu pembelajaran fleksibel dan sesuai dengan kemampuan siswa, di mana guru telah membimbing siswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Next. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Seperti yang sudah saya jelaskan, sarana itu merupakan fasilitas atau perlengkapan dan perangkat yang digunakan secara langsung atau tidak untuk menunjang dan melancarkan proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil observasi, dapat saya amati di SD 07 Sungai Limau telah menggunakan sarana, contohnya yaitu buku paket, LKS, proyektor, alat praga, serta smartboard sudah tersedia pada SD 07 Sungai Limau. Selanjutnya prasarana. Berdasarkan yang saya amati, telah terdapat ruang kelas sebanyak 6 ruangan, perpustakaan tersedia, namun kondisinya belum optimal. Yang ketiga, laboratorium belum tersedia, dan toilet tersedia dua toilet untuk guru dan siswa. Next, Wah. Selanjutnya yaitu administrasi pendidikan. Berdasarkan hasil observasi, guru telah melaksanakan administrasi pembelajaran dengan baik yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana beberapa dokumen administrasi seperti daftar nilai siswa. Guru telah mencatat kehadiran siswa untuk mengetahui keaktifan dan kedisiplinan peserta didik. Yang kedua yaitu daftar nilai. Guru telah menyusun daftar nilai untuk melihat hasil belajar dan perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu perangkat evaluasi pembelajaran, di mana guru juga telah menyiapkan soal dan alat penilaian untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Next. Selanjutnya bab yang kelima yaitu penutup, berisi kesimpulan dari hasil observasi yang telah saya lakukan, di mana berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, implementasi kurikulum Merdeka di SD 07 Sungai Limau telah berjalan cukup baik, ditandai dengan penerapan model discovery learning yang mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran. Penggunaan media berbasis teknologi seperti proyektor dan video turut meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, sistem penilaian sudah mulai mengarah pada penilaian autentik yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan dukungan sarana-prasarana serta administrasi pembelajaran yang tertata, pelaksanaan kurikulum Merdeka diharapkan terus berkembang dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di SD 07 Sungai Limau. Next. Selanjutnya terdapat lampiran atau dokumentasi foto dan dokumen pendukung terhadap observasi saya, di mana terdapat foto bersama wali kelas 4, dan foto bersama dengan kepala sekolah dan jajaran guru, foto bersama dengan murid kelas 4, dan wawancara mengenai isu-isu pendidikan dengan wali kelas guru 4. Selanjutnya juga terdapat pengamatan mengenai proses pembelajaran di kelas 4. Selanjutnya yaitu siswa kelas 4 sedang mengamati jenis tanaman, yaitu di mana tadi sudah menerapkan pembelajaran yaitu model discovery learning, dan juga siswa sudah aktif dalam berdiskusi kelompok. Baik, sekian hasil laporan observasi yang dapat saya paparkan. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Muftahil Dato Barbi atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi kritik dan saran kepada rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada hari ini untuk memberikan sanggahannya.
Oke, kepada Rani Marja Safitri, dipersilakan untuk memberikan kritik dan sarannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menyampaikan kritik dan saran dari penyaji Mukta Hidatul Barbi, di mana materi yang disampaikan sudah cukup baik dan sistematis dalam menjelaskan hasil observasi mengenai implementasi kurikulum Merdeka di SDN 07 Sungai Limau. Namun, berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan bahwa penggunaan media digital di SD 07 Sungai Limau belum merata karena keterbatasan waktu. Nah, sementara sekolah telah memiliki fasilitas seperti proyektor dan smart board. Saya menyarankan agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan sarana yang tersedia dalam proses pembelajaran. Dengan penggunaan media digital yang lebih maksimal, mungkin pembelajaran dapat menjadi lebih baik, interaktif, dan mendukung pencapaian tujuan kurikulum Merdeka secara efektif. Baik, sekian kritik dan saran dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rani Marja Safitri. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita masuk pada sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kita tampung dulu dua orang penanya, yaitu yang pertama, penanya pertama Putri Nabila. Kepada Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatannya dalam memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Dimana di sini saya ingin bertanya kepada penyaji yaitu Muqtada Berbi terkait hasil observasi yang telah dilakukan. Di mana pertanyaan saya yaitu eh, bahwa tadi dalam kajian teori dijelaskan bahwa guru pada abad ke-21 ini harus mampu mengintegrasikan teknologi, mengembangkan kreativitas, serta mendorong keterampilan berpikir kritis peserta didik. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah disampaikan, aspek kompetensi guru mana yang yang sudah terlihat secara kuat dan aspek mana yang masih perlu ditingkatkan agar pembelajaran lebih sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penanya pertama. Kita lanjut kepada penanya kedua, yaitu Lutfia Dwi Putri. Kepada saudari, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya Lutfi Putri izin bertanya terhadap Muktahidatul Barbi, yang dimana pertanyaannya berdasarkan hasil observasi di SD Negeri 07 Sungai Limau, apakah jumlah siswa yang hanya 9 orang di kelas 4 bisa menjadi faktor pendukung atau penghambat penerapan kurikulum Merdeka? Jika iya, berikan alasannya. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penanya kedua. Untuk itu, saya persilakan kepada Muktahidatul Barbi sebagai penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Putri Nabila dan Lutfia Dwi Putri. Kepada Muktahidatul Barbi, kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator dan terima kasih juga kepada rekan-rekan seminar yang telah memberikan pertanyaan. Izin saya menjawab pertanyaan pertama dari Putri Nabila, di mana pertanyaannya yaitu dalam kajian teori dijelaskan bahwa guru pada abad ke-21 mampu mengintegrasikan teknologi serta mengembangkan kreativitas serta mendorong keterampilan berpikir kritis peserta didik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, aspek kompetensi guru mana yang sudah terlihat kuat dan aspek mana yang masih perlu ditingkatkan agar pembelajaran lebih sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Nah, berdasarkan observasi yang telah saya lakukan di SD 07 Sungai Limau,
aspek kompetensi guru yang sudah terlihat kuat ialah kemampuan mengelola pembelajaran secara aktif, di mana guru telah mampu melibatkan siswa melalui kegiatan tanya jawab serta penggunaan media pembelajaran yang sesuai serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan menulis secara langsung, di mana hal ini menunjukkan guru telah berusaha menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Namun kompetensi yang perlu ditingkatkan ialah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran serta pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Berdasarkan hasil observasi, media yang digunakan masih didominasi yaitu media konvensional, dan kegiatan pembelajaran juga lebih banyak berfokus pada keterampilan dasar. Oleh karena itu, guru dapat mengintegrasikan teknologi dan memberikan lebih banyak pertanyaan yang menuntut siswa untuk menganalisis, berpendapat, serta memecahkan masalah agar sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Baik, sekian jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya penyaji. Apakah Saudari Putri Nabila merasa paham atas jawaban yang telah diberikan oleh Muktahidatul Berbi? Terima kasih atas jawabannya dari Muktahidatul Berbi. Saya mendengarkan jawaban yang tadi diberikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk penanya terakhir yaitu Lutfia Dwi Putri kepada Muktahidatul Berbi untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Lutfia. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua dari Saudari Lutfia Dwi Putri, di mana pertanyaannya yaitu berdasarkan hasil observasi yang saya laksanakan di SD 07 Sungai Limau, apakah jumlah siswa yang hanya 9 orang mendukung atau menghambat penerapan kurikulum merdeka? Jika iya, berikan alasannya. Nah, sebelumnya jumlah siswa yang hanya 9 orang di kelas 4 dapat menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam penerapan kurikulum merdeka, di mana tergantung pada bagaimana guru dalam mengelola proses pembelajaran. Sebagai faktor pendukung sendiri, jumlah siswa yang sedikit memungkinkan guru memberikan perhatian yang lebih kepada peserta didik, di mana guru dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan, minat, bakat, serta kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Kurikulum merdeka dapat terlaksana dengan lebih optimal, serta interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih dekat, sehingga proses asesmen, diagnostik, serta formatif dan berikan umpan balik dapat dilakukan secara lebih efektif. Nah, jika disebut sebagai faktor penghambat, jumlah siswa yang terlalu sedikit dapat membatasi variasi interaksi sosial serta kerjasama kelompok dalam suatu pembelajaran, di mana kurikulum merdeka menekankan pengembangan kemampuan kolaborasi, komunikasi, serta kegiatan proyek yang melibatkan kerjasama antar peserta didik. Dengan jumlah siswa yang hanya 9 orang tersebut, pembentukan kelompok belajar yang beragam jadi lebih terbatas, sehingga kesempatan siswa untuk bertukar ide dan pengalaman juga dapat berkurang. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muktahidatul Berbi atas penjelasan jawabannya. Saya kembalikan kepada Lutfia Dwi Putri, apakah saudari sudah cukup paham atas penjelasan dari Muktahidatul Berbi? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Saudari Muktahidatul Berbi. Saya sudah cukup menerima jawaban yang diberikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, kita lanjut pada sesi terakhir, yaitu sesi notulensi eh, kepada Nadia Martasya untuk menyampaikan notulen selama seminar kali ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Nadia Martasya dengan NIM 23126058 yang berperan sebagai notulensi pada hari ini, di mana pada hari ini membahas tentang seminar isu-isu pendidikan SD Negeri 07 Sungai Limau yang disampaikan oleh Muktahidatul Berbi dengan moderator Nashwa Kelereas. Nah, pada hari Rabu pada tanggal 3 Juni 2026 di jam 19.19 melalui Zoom. Di mana poin-poin penting dalam laporan hasil observasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi kurikulum merdeka, metode atau moda pembelajaran, media dan alat peraga, sistem penilaian serta kondisi dan juga prasarana dan administrasi yang ada di SD Negeri 07 Sungai Limau yang tempat Muktahidatul Berbi melaksanakan observasi. Dengan observasi ini dilakukan dengan metode observasi langsung, wawancara, dan juga dokumentasi, di mana guru telah mengelola pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka, dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik, dan juga guru sebagai fasilitator dan pendamping, di mana metode yang digunakan pada saat observasi itu ada tanya jawab, diskusi kelompok dengan moda pembelajaran PBL, Discovery Learning, serta media dan alat peraga, yaitu buku paket, gambar dan video dan juga dengan melakukan penilaian melalui tugas individu dan kelompok. Implementasinya berjalan dengan cukup baik dengan model Discovery Learning yang mendorong keaktifan siswa di SD Negeri 05 Sungai Limau, di mana pemberi saran yaitu Rani Merja yang telah menyampaikan poin-poin saran terkait dengan isu-isu pendidikan di SD Negeri 07 Sungai Limau. Dan juga terdapat 2 pertanyaan, yaitu dari saudari Putri Nabila dan juga saudari dari Lutfia Dwi Putri, di mana pada pertanyaan yang pertama itu dari Putri Nabila membahas tentang guru abad 21 harus mengintegrasikan teknologi serta mengembangkan kreativitas dan juga mendorong keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Berdasarkan hasil observasi, apa saja aspek kompetensi guru, mana yang sudah terlihat kuat dan mana yang belum, yang harus ditingkatkan, yaitu jawaban yang disampaikan oleh Muktahidatul Berbi, aspek kemampuan mengelola pembelajaran melalui tanya jawab yang banyak digunakan pada saat observasi dan juga untuk membaca dan menulis secara langsung pada proses pembelajaran. Nah, aspek yang perlu ditingkatkan itu adalah pemanfaatan teknologi dan juga keterampilan berpikir kreatif, yaitu 4C, yaitu kolaborasi, kreativitas, critical thinking, dan juga kolaborasi. Dan juga pada saat observasi itu masih didominasi oleh media konvensional. Selanjutnya itu ada pertanyaan yang kedua dari Lutfia Dewi Putri, yang dimana apakah jumlah siswa yang hanya 9 orang di kelas 4 itu bisa menjadi faktor pendukung dan juga penghambat dalam kurikulum merdeka? Jika iya, jelaskan. Nah, dari jawaban dari Muktahidatul Berbi itu tuh bisa menjadi suatu faktor pendukung karena dengan adanya sedikit siswa, jadi guru itu bisa melaksanakan kegiatan dengan efektif, dan juga bisa jadi faktor penghambat karena pembentukan kelompok juga terbatas dan juga dapat menyebabkan ada terjadinya kurangnya kolaborasi antar sesama di dalam kelompok. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk Lensi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian hasil notulensi dari seminar Saudari Muktahidatul Berbi.
Baik, saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen penguji, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan pertanyaan, saran, serta masukan yang semoga dengan ini dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyusun penelitian selanjutnya. Dengan demikian, seminar pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kembali sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.